Shalom, Mitra Kursi Community dimanapun Anda berada, masih dalam suasana Paskah. Mari kita akan menyembah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Let's worship Him.
Yesus, kami bersyukur kalau hari ini ada karena semua anugerah Tuhan. Biar Tuhan di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, kami boleh menerima berkat yang besar lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan Yesus senantiasa ada pujian dan penyembahan dalam kehidupan kami. Karena kami membutuhkan Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Biarlah kami boleh terus taat dan terus melakukan firman-Mu saja, melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kehidupan kami di dalam dunia ini boleh berarti dan boleh berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yongki. Enjoy His Word. Shalom, Jemaat MWW, Midweek Worship, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Pendeta Yosua Yongki Wiranegara dari Gereja BMC yang ada di New York, menyambut Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini di bulan April 2025, di New York dan beberapa daerah, Bapak Ibu sekalian sedang mengalami yang namanya musim semi. Udara di sini cukup sejuk ya. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi dengan jemaat MWW. Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema, yaitu terlepas dari belenggu hutang. Bapak Ibu tahukah bahwa kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12, bahwa Tuhan berkehendak bahwa kita itu memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak memiliki atau tidak meminta pinjamkan. Ya, bayangkan jika kita memiliki hutang yang menumpuk dan setiap bulan kita harus membayar bunga berbunga yang terus semakin besar dan semakin banyak. Apa yang kita rasakan? Banyak orang hari-hari ini hidup dalam tekanan ekonomi, mereka stres, cemas, dan susah tidur. Bahkan kehilangan semangat hidup karena merasa hidup hanya untuk membayar tagihan demi tagihan yang tidak kunjung habis. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada yang sedang mengalami hal yang sama. Maka itu saya percaya renungan yang akan saya bagikan ini akan menolong setiap kita yang sedang terbelenggu dengan hutang. Mungkin kita berhutang karena besar pasak daripada tiang, atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, terjebak dalam pinjol, pinjaman online, atau kartu kredit. Apalagi sekarang ada musim ya, beli dulu, bayar belakangan. Yang awalnya kelihatan mudah dan menyenangkan, tetapi lambat laun hal ini akan membuat kita terbelenggu. Atau mungkin hari ini kita punya banyak hutang karena kita salah langkah dalam berinvestasi atau tertipu dengan investasi bodong. Ingin cepat kaya, tergoda dengan judi online, dan berharap menang besar, tapi justru makin kehilangan banyak. Atau terus hidup dalam pola gali lubang, tutup lubang. Dari satu hutang ke hutang lainnya tanpa pernah benar-benar merasa terlepas. Hari ini ingin saya katakan, harapan bagi Bapak Ibu masih ada. Harapan itu belum berakhir. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang peduli, yang berkuasa untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu hutang yang membelenggu kita, dan sanggup mengubah situasi keuangan kita. Hari-hari ini ada sebuah lagu yang diluncurkan oleh Pastor Lukas Kusuma dengan judul Yehovah Jireh, yaitu Tuhan menyediakan.
Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu kuasanya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang sama yang akan menyediakan dan memberkati keuangan kita. Nah, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, dikisahkan tentang seorang janda yang mengalami kesulitan, yaitu karena dia terbelenggu oleh hutang. Suaminya telah meninggal dunia, dan sekarang para penagih datang untuk mengambil kedua anaknya guna dijadikan budak sebagai pembayaran hutang. Situasinya benar-benar genting, situasinya benar-benar gawat. Gawat, tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan dimulai ketika janda itu mau dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Elisa. Janda ini datang dengan penuh kerendahan hati dan hati yang siap untuk mendengar dan menaati nasihat-nasihat apa dari sorga yang akan disampaikan melalui mulut lidah bibir daripada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata, "Apa yang kau punya di rumah?" Dan janda ini menjawab, "Hanya sebuah buli-buli berisi minyak." Dan itu jumlahnya amat sangat sedikit. Ternyata Bapak Ibu sekalian, justru dari yang sedikit itu Tuhan bekerja. Melalui langkah iman dan ketaatan, Tuhan melipat kali gandakan minyak itu sehingga cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Ya, melunasi seluruh hutangnya dan bahkan menyisakan berkat untuk masa depannya. Ini kabar baik juga bagi kita, karena kasih-Nya, kuasa daripada Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita yang terbelenggu oleh hutang, maka Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat dalam hidup kita, sehingga semua hutang-hutang kita, ya, semua hutang-hutang kita terlunaskan. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan dari Indonesia. Pada waktu sebelum krisis ekonomi terjadi di Indonesia, maka seorang anak Tuhan ini berkata bahwa harta kekayaannya yang melimpah itu dimakan 7 turunan tidak bakalan habis. Nah, kemudian ketika krisis ekonomi terjadi, maka orang ini pun memberitahukan bahwa sekarang saya terbelenggu oleh hutang, bahkan 7 turunan saya disuruh membayar hutang itu tidak akan pernah bisa lunas. Maka kemudian orang ini datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan dan campur tangan Tuhan. Dan kita semua mendengarkan kesaksiannya, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, dan setiap langkah-langkah hidupnya, langkah-langkah di dalam bisnisnya disertai diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, semua hutang-hutangnya itu terlunaskan dan orang ini terlepas dari belenggu hutang. Nah, apa yang kita bahas tadi dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6, kisah seorang janda ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbelenggu oleh hutang, ini bukan dongeng dan juga bukan sekedar cerita zaman dulu. Dengar, Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan semesta alam ini, kalau dulu pernah menolong janda ini, maka Tuhan yang sama hari ini akan menolong hidup setiap kita. Lewat firman-Nya, kita akan belajar langkah-langkah rohani yang praktis untuk mengalami mujizat keuangan dan keluar dari belenggu hutang.
supaya kita bisa hidup sebagai kepala dan bukan ekor, supaya hidup kita bisa menjadi berkat dan bukan menjadi beban. Mari kita buka Alkitab kita baca dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, terlepas dari belenggu hutang." Langkah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan fokus lagi kepada besarnya hutang kita. Jangan pernah fokus lagi kepada besarnya masalah kita. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai fokus dengan apa yang masih ada di tangan kita. Janda itu, Bapak Ibu sekalian, hanya melihat masalahnya, hanya melihat kekurangannya. Tetapi Nabi Elisa mengajarkan kepada janda ini untuk melihat apa yang masih ia miliki, yaitu sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Mujizat itu, Bapak Ibu sekalian, dimulai bukan dengan apa yang tidak kita miliki, tetapi dengan apa yang kita miliki, dan itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, jangan hanya melihat masalah hutangmu, tapi lihatlah potensi dan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan potensi yang luar biasa. Potensi itu bisa berupa talenta atau bakat, keterampilan, kecerdasan, bahkan pengalaman hidup yang bisa digunakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari potensi yang ada di dalam dirinya dan justru terjebak di dalam keterbatasan, ketakutan, dan ketidakpercayaan diri. Tuhan sudah menaruh sesuatu dalam diri kita yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Namun, potensi ini tidak akan berkembang jika tidak digali dan tidak digunakan dengan benar. John C. Maxwell, itu seorang motivator terkenal dari Amerika Serikat, berkata bahwa kunci sukses, kunci keberhasilan bukanlah memiliki segalanya, tetapi menggunakan apa yang ada di tanganmu. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya ini bakatnya berbicara. Jadi waktu saya ini jatuh di dalam dosa dan kemudian menyebabkan saya terbelenggu oleh hutang, hutangnya amat sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya pada waktu itu saya tidak bisa melihat jalan keluar bagaimana saya bisa mengalami breakthrough dalam keuangan terlepas dari belenggu hutang itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Tuhan tunjukkan potensi saya, yaitu berbicara. Ya, saya benar-benar nggak punya modal lagi, nggak punya uang, Bapak Ibu sekalian. Maka saya mencoba pekerjaan
yang paling saya benci, yaitu sebagai salesman asuransi atau agen asuransi. Itu amit-amit Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang paling saya anti, paling saya benci. Tetapi itulah pekerjaan yang hari itu tersedia yang bisa saya jalani tanpa modal, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kemudian saya datang dari satu rumah ke rumah yang lain, didukung oleh istri saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kata orang Surabaya, dengan memakai rai gedek, Bapak Ibu sekalian. Malu saya melakukan hal itu. Tapi karena saya kepingin terlepas dari belenggu hutang itu, saya kemudian melakukannya, ya, dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati. Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, dari salesman asuransi atau agen asuransi biasa-biasa, kemudian saya bisa menjual asuransi ini, Bapak Ibu sekalian, produk-produk dari asuransi ini. Dan kemudian saya naik pangkat menjadi agensi manajer, senior manager, wakil daripada agensi direktur, dan akhirnya saya menjabati kedudukan sebagai agensi direktur dari sebuah agensi asuransi, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dengan berkat-berkat ini saya bisa melunaskan semua hutang-hutang yang membelenggu saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan potensi kepada kita bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan. Mungkin ada di antara kita yang punya bakat memasak, mungkin ada yang punya bakat untuk melukis, mungkin ada yang punya bakat untuk mengajar, atau apa saja, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini yang tidak diberikan bakat oleh Tuhan. Jangan pesimisme dengan bakat yang ada pada kita. Mari datang kepada Tuhan, serahkan bakat itu, dan dengan segala kerendahan hati dan segala kekuatan kita mau mengembangkan bakat itu, dan percayalah Tuhan akan memberkati bakat kita yang diserahkan kepada Tuhan dan kita kerjakan, sehingga melalui bakat itu Tuhan akan melunaskan semua hutang-hutang kita. Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita lihat bagian yang kedua dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Dikatakan begini, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, bukan bejana-bejana yang ada isinya, tapi bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, sampai di situ dulu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita terlepas dari belenggu hutang? Yang pertama, tadi kita sudah belajar, jangan fokus kepada hutang, jangan fokus kepada besarnya masalah kita. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus dengan apa yang ada di tangan kita. Dan yang kedua, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang kedua, Tuhan mau agar kita melibatkan Tuhan dalam keuangan kita. Bersama saya ucapkan, melibatkan Tuhan. 2, 3, melibatkan Tuhan. Sekali lagi 2, 3, melibatkan Tuhan. Ya, melibatkan
Tuhan dalam keuangan kita, ya. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip penting tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam keuangan kita. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita bisa memahami bagaimana iman, ketaatan, dan tindakan yang benar akan membuka pintu mujizat bagi keuangan itu. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian memberkati kita, tetapi kita harus memiliki pola pikir keuangan yang benar dan bijaksana. Janda itu mengandalkan Tuhan dan mengikuti petunjuk atau arahan dari Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Tanpa ragu-ragu, janda ini mau mentaatinya, meskipun secara logika tidak masuk akal. Ngapain pinjem bejana-bejana kosong? Ya kan? Kecuali kalau bejana ada isi minyaknya. Tapi meskipun tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian, janda ini mau mentaatinya. Nah, hari ini ya, mungkin kita merasa seringkali Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk menguji iman kita, dan arahan itu, petunjuk Tuhan itu tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal bagi janda itu, dan mungkin juga bagi kita tidak masuk akal, ya. Tetapi ingat, Alkitab juga berkata di dalam ketaatan akan terjadi mujizat, di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Keuangan yang diberkati datang daripada ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan hanya dari usaha manusia semata-mata. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam keuangan kita, maka kita harus siap dan mau untuk mentaati prinsip-prinsipnya. Nah, saya akan bagikan beberapa prinsip keuangan menurut firman Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ketiga, ini ayat yang sudah dihafal oleh kita semua, yaitu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi bukan hanya soal kerja, cari uang, cari uang, cari uang. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari mulai hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Meluangkan waktu yang berkualitas. Mungkin kita harus pergi kerja pagi-pagi buta. Bangunlah lebih awal. Bertekuk lututlah di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Berdoalah. Naikkan doa-doamu. Baca firman dan renungkan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kita tentang bermurah hati, tentang memberi. Ini adalah prinsip-prinsip keuangan menurut firman Tuhan. Ya, dulu waktu kita SD diajarkan oleh guru kita hemat pangkal kaya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Orang Kristen nggak seperti itu. Dikatakan oleh Alkitab, berilah, maka kamu akan diberi. Kalau kamu memberi banyak, kamu akan menuai banyak. Kalau kamu memberi sedikit, maka kamu akan menuai sedikit. Itulah prinsip keuangan di dalam kerajaan Allah atau di dalam kebenaran firman Tuhan bagi orang yang percaya. Bagaimana menerapkannya? Ya tentu setia membayar perpuluhan di mana Bapak Ibu Tuhan tempatkan. Kembalikan persembahan persepuluhan itu dan kemudian bawa persembahan kepada Tuhan. Bermurah hati terhadap orang yang membutuhkan. Menjadikan memberi itu menjadi gaya hidup bagi setiap orang yang percaya, bukan sebagai kewajiban. Waktu saya terbelenggu dengan hutang, Bapak Ibu sekalian,
Maka satu-satunya harta yang masih berharga dan bernilai yaitu cincin kawin di tangan saya dan istri saya. Maka itu di dalam satu kebaktian saya berbicara kepada istri saya, sayang, bagaimana kalau cincin kawin kita tabur karena kita nggak punya uang persembahan, ya kita berikan untuk Tuhan melalui gereja ini. Dan kemudian setelah istri saya berdoa, dia juga sepakat, maka cincin kawin ini saya lepas, saya berikan kepada istri saya, dan dengan iman melangkah dengan tegas, Bapak Ibu sekalian, istri saya maju ke depan dan memasukkan 2 cincin itu ke dalam kotak persembahan. Ya, memang secara manusia itu sayang banget Bapak Ibu sekalian kehilangan, ya. Tetapi apa yang terjadi seperti dalam kitab Pengkhotbah, lemparkanlah rotimu ke air, maka lama setelah itu kamu akan mendapatkannya kembali. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan tolong keuangan dan ekonomi keluarga kami, ya. Nah, mari kita lihat bagian yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal 4 tadi, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang pertama, kita sudah belajar tadi, jangan fokus pada hutang, tetapi pada apa yang ada di tangan kita. Yang kedua, yaitu libatkan Tuhan dalam keuangan kita. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa pentingnya bertindak dengan iman, ya. Janda itu bertindak dalam iman, yaitu dimulai dengan mengumpulkan bejana, kemudian menutup pintu kamarnya, menuangkan minyak, dan kemudian setelah itu menjualnya. Ini namanya tindakan. Tuhan menyediakan jalan keluar, tetapi kita harus bertindak dengan iman dan bekerja. Sebab Alkitab bilang, kalau kamu nggak kerja, maka jangan makan. Tangan orang rajin akan mendatangkan berkat. Orang yang rajin akan mendapatkan buruannya. Tetapi orang yang malas itu tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya berdoa untuk keajaiban, jangan hanya berdoa untuk mujizat terlepas dari belenggu hutang, tapi mulai hari ini bertindaklah dengan iman dan lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hidup tanpa iman adalah hidup yang terbatas pada kekuatan manusia. Tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, segala sesuatunya mungkin terjadi. Saat kita bergerak dalam iman, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Doa tanpa tindakan adalah harapan yang kosong. Tetapi tindakan tanpa doa adalah kesombongan. Doa dan tindakan dilakukan bersama-sama itu adalah kunci mujizat. Janda ini tidak hanya menerima mujizat, tetapi ia mulai bekerja, mulai bertindak. Kemudian janda ini pergi menjual minyaknya sendiri. Dan kemudian Tuhan memberikan keajaiban, ia menggunakan hasilnya dengan bijak, ya. Dia punya uang sekarang, dan pertama yang ia lakukan yaitu membayar hutangnya. Yang kedua, yaitu menggunakan selebihnya untuk kehidupannya.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah, sebentar lagi mujizat keuangan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, mulailah membayar hutang-hutang kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena Tuhan nggak mau kita berhutang apa-apa kepada siapapun. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca dari kitab Roma pasal yang ke-13 ya. Buatlah sekarang strategi untuk membayar hutang. Caranya gimana? Yaitu mulai dengan membayar hutang yang paling kecil terlebih dahulu. Setelah hutang-hutang yang paling kecil itu bebas, mulailah segera membayar hutang dengan bunga yang paling tinggi. Jangan hanya menunggu keajaiban, tetapi lakukan bagian kita sekarang juga dengan setia. Iman bukan berarti tidak ada ketakutan. Iman artinya bertindak meskipun hati sedang merasa takut. Hanya mereka yang berani melangkah dalam iman yang akan melihat pintu terbuka di hadapan mereka. Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan, bukan hanya sekedar bertahan hidup. Dan nanti kalau Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu sekalian, maka itu jangan boros lagi, tetapi kelola keuangan dengan bijaksana. Jangan hidup lagi melebihi kemampuan kita, mulai mencatat pengeluaran kita dan pemasukan untuk mengetahui kondisi keuangan kita. Jangan main-main lagi dengan ojol, ya. Jangan main-main lagi dengan pinjol, ya. Mulai sekarang belajar menabung untuk kebutuhan masa depan agar kita tidak berhutang lagi. Banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan keuangan, tetapi hanya sedikit yang mau bekerja keras untuk mengelola uang dengan bijaksana. Saya harap jemaat MWW tahun ini, tahun 2025, boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Semuanya, ya semuanya jemaat MWW dimanapun berada, imanilah tahun ini terlepas dari belenggu hutang. Yang pertama, jangan fokus pada hutangnya, jangan fokus pada masalahnya, tetapi pada apa yang ada di tangan kita. Tuhan bisa menggunakan hal yang kecil dalam hidup kita untuk menciptakan terobosan besar dalam keuangan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam keuangan kita. Tuhan ingin hidup kita bebas dari hutang dan kemudian menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, bertindak dengan iman, mujizat terjadi bagi mereka yang berani melangkah dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Kami memberkati jemaat MWW ini, dimanapun jemaat MWW ini berada. Bapak, kami tahu bukan satu kebetulan setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kami mengamini, mengimani, percaya kehendak-Mu agar kami ini terlepas dari belenggu hutang. Yang ada adalah setiap kami memberi pinjaman kepada banyak orang, bahkan kepada banyak bangsa di atas muka bumi ini. Allah Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu untuk menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, untuk dapat menangkap kebenaran firman ini, mempercayainya, dan melakukannya dengan setia. Kami rindu mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong setiap kami untuk terlepas dari belenggu hutang ini. Berkati MWW, pakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk menolong banyak jiwa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.